swasta kan peluang untuk mendapatkan masuk ke top manajemen itu kan semakin tipis kan. Iya. Sedangkan dosen kan kebalikannya. Semua orang punya peluang untuk mencapai profesor kan. Itu Iya. ya, mungkin tipis. Tapi kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai profesor, kenapa kita nggak punya cita-cita itu? Itu aja sederhananya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga tetap baik-baik saja, semoga tetap diberi kelancaran untuk melanjutkan studi teman-teman sekalian. Nah, pada episode kali ini saya bersama dengan kawan saya, teman seperjuangan saya di sini. Kalau orang-orang sini ngomongnya ini kita dua serangkai, jadi kemana-mana kita selalu berdua. Tapi beliau sudah menyelesaikan PSD-nya baru saja ini. Jadi beliau akan pulang ke Indonesia. Nah, sebelum pulang ke Indonesia saya ajak ngobrol-ngobrol dulu. Pas ini juga Covid juga sudah mulai turun di Jepang. Jadi saya berani untuk membuat video untuk interview bersama teman-teman saya lagi. Kita sambut Mas Inggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana rasanya sudah lulus Mas? Lega. Lega. Alhamdulillah. Hanya udah plong. Tinggal nanti official aja wisuda. Oh, tinggal nunggu wisuda minggu depan ya Mas ya? Ya, Habis wisuda langsung cabut pulang. pulang. Sudah ditunggu anak istri. Ya. Ya, jadi ini tema kita hari ini adalah mengenai dunia perdosenan Mas. Kan kita sama-sama dosen gitu kan, tapi kan Mas Inggang lebih senior dari saya, mempunyai wawasan lebih lah daripada saya. Nah, di sini saya akan share bersama teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman juga ada yang berminat untuk menjadi dosen. Nah, bisa menyimak obrolan kita kali ini. Gitu ya Mas ya? Ya. Oke, seperti biasa kita awal ke background dulu Mas. Dari lahir di mana? Lahir di Semarang. Lahir di Semarang. Lahir di Semarang. SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi akhir hanya akhir di Semarang, 4 tahun di Semarang, lalu ke Jakarta, besar di Jakarta sampai selesai SMA, lanjut ke Brawijaya, Brawijaya. Fakultas Ekonomi Manajemen. Setelah itu lanjut lagi ke University of Sunderland di Inggris, lalu lanjut lagi di Kobe Kobe. University. Dulu kan Mas Inggang kan dosennya ini pas habis lulus dari Sunderland ya, langsung apply dosen gitu ya? Enggak. Oh, enggak? Jadi setelah lulus dari Sunderland, saya ada masa tenggang 2 tahun bekerja di sektor swasta. Kita ada beberapa kerjasama proyek dengan pemerintah. 2 tahun, selang 2 tahun baru masuk ke Brawijaya. Nah, itu Mas. Kan sudah bekerja nih Mas ya? Ya. Di sektor swasta. Kenapa ingin menjadi dosen Mas? Abang dari kecil memang pengen jadi dosen atau bagaimana Mas? Menariknya adalah nggak pernah terpikir untuk menjadi dosen. Oh, gitu. Jadi karena dulu keadaan situasi aja, kondisi yang rasanya perlu dapatkan pekerjaan yang cukup baik, bukan hanya yang sementara. Kemarin kan hanya sementara. Iya. Akhirnya saya pilih dosen. Kebetulan ada bukaan di Brawijaya, balik lagi ke alma mater. Nah, keputusan itu agak sulit ya, karena bisnis administrasi itu saya lebih identik dengan bayangan saya akan bekerja di perusahaan swasta atau perusahaan multinasional company kayak gitu. Tapi kembali ke dunia pendidikan, nah itu nggak pernah terpikir. Jadi pada saat itu akhirnya Bismillah masuk ke Brawijaya. Oh, berarti karena sudah ini di swasta ini nggak jelas gitu kan? Terus pengen punya waktu yang lebih fleksibel ya. Oh gitu. Intinya itu berarti waktu yang lebih fleksibel gitu. Kalau saya dulu memang ini Mas, sudah ke mana-mana tapi nggak ada yang keterima. Ada yang nolong dosen, ya udah saya menjadi dosen. Tapi Sama. akhirnya menikmati. Sama. Kondisinya sama. Ya, kita juga udah coba beberapa perusahaan, masuk beberapa perusahaan tapi nggak ada yang menerima. Bahkan ada, saya ingat sekali
ketika ditanya apakah nanti akan melanjutkan lagi S3 gitu, saya jawab aja iya. Akhirnya saya ditolak. Ya ini wajar saja kan, kalau kita punya keinginan ya, tapi kan kita nggak ngerti kapan itu kan. Akhirnya nggak diterima di pekerjaan karena saya ingin melanjutkan S3. Oh gitu, jadi sebenarnya sudah meng-apply ke perusahaan tapi karena memang pengen S3. Pada saat itu ya, akhirnya ya udah, akhirnya coba. Rasanya yang mengakomodir keinginan untuk S3 rasanya hanya dunia pendidikan yang peluangnya lebih besar ya. Akhirnya ya udah kita masuk ke dunia perdosenan. Ya, jadi memang begitulah. Karena banyak kan, kalau ada teman-teman juga yang cita-cita dari kecil memang pengen jadi guru terus pengen jadi dosen juga. Cuman kita kayaknya nggak seperti itu. Karena nggak ada banyak pilihan. Ya. Terus habis itu, ini Mas, kenapa kok memilih Kobe Mas? Kok nggak balik ke Sunderland aja dulu? Kan sudah ngerti keadaan Sunderland seperti apa. Yang di Kobe kan baru juga. Banyak pertimbangan. Saya tipikal yang banyak mempertimbangkan sesuatu ya, termasuk masalah pendidikan. Jadi dalam list saya itu ada beberapa negara, kampus bisa di mana saja ya mungkin ya. Tapi yang pertama itu di Amerika, lalu yang kedua itu di Inggris, lalu yang ketiga itu di Jerman, selanjutnya di Jepang, Australia paling belakang, dan Malaysia. Nah, beberapa hal yang saya pertimbangkan masalah ekonomi, waktu tempuh studi, terus juga target penyelesaian studi, dan lingkungan yang nyaman untuk bawa keluarga. Akhirnya jatuh ke Jepang karena dari segi waktu ya, lebih tepat waktu. Terus dari segi biaya ekonomi mudah dijangkau. Mudah dijangkau itu bukan berarti lebih mahal ya atau lebih murah ya, tapi peluang untuk membayar SPP dan mendapatkan pekerjaan part-time lalu bantuan dari kampus itu ada. Akhirnya Jepang dipilih. Ya. Dan Kobe, kenapa Kobe? Saya menjauhi utara karena lebih dingin. Saya menjauhi kota besar Tokyo dan Osaka karena saya pasti biayanya akan lebih mahal. Dan yang ketiga adalah relatif lebih dekat dengan bandara, ada akses ya. Karena kok misalkan di kota-kota lain ya, misalkan di Tottori, Hiroshima, Kanazawa itu lebih jauh dari bandara, sehingga akses ke sana kalau saya baru datang pertama kali itu gimana caranya, bingung. Jadi di Kobe. Setelah Kobe saya baca ada profesor yang sebidang sesuai kompetensinya, akhirnya masuk dan bisa diterima. Bisa diterima di sini. Alhamdulillah ya. Ya. Terus ini Mas, di VIA ngajarnya apa Mas di VIA? Kalau VIA kita basicnya saya marketing. Tapi tidak banyak menghandle marketing biasanya. Saya lebih banyak ke analisis bisnis, lalu ke operasional, manajemen operasional, atau beberapa kali di manajemen strategi, atau di berpikir serba sistem ya, systems thinking. Jadi kalau di teknik itu biasanya ada cabang mempelajari itu di teknik atau di teknologi pertanian. Itu mirip dengan itu. Itu unik ya, karena perspektifnya baru untuk dibawa ke dunia bisnis ya, sehingga saya pernah mengajar di situ. Terus di sini risetnya tentang apa Mas di sini? Riset di sini tentang perilaku konsumen. Berarti masih relate dengan apa yang diajarkan di UB itu? Enggak. Jadi saya lebih ke perilaku konsumen, lalu psychological proses konsumen, proses psikologi konsumen, lalu hal-hal yang lebih menyerempet
antara psikologi dan perilaku. Oh, perilaku. Kuantitatif tetap. Kuantitatif. Oh, tetap kuantitatif. Kuantitatif. Pokoknya irisan antara psikologi sama ekonomi. Ya. Belajar psikologi juga berarti, Mas? Belajar. Jadi, terutama beberapa periode terakhir ya, menjelang selesai itu kita diminta untuk baca tentang psikologi proses itu. Tapi perspektifnya di perspektif marketing ya. Karena psikologi proses itu ada beberapa hal yang kalau di jurnal ya. Satu di ilmu komputer. Jadi digital, terus bagaimana browsing itu ada di situ, perilaku psikologi. Lalu perspektifnya psikologi murni atau yang psikologi dalam perspektif marketing. Nah, kita harus bisa membedakan itu. Jangan sampai kecampur-campur. Soalnya nanti kalau kita eksplorasi psikologi murni malah terlalu jauh, terlalu nyimpang. Oh, gitu. Gitu. Oh ya, di sini kan Mas Inggang ini based on tesis ya, nggak ada paper ya Mas ya? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini kan biasanya kan kalau PhD kan ada sebagian besar kan berdasarkan dengan berapa paper gitu ya. Nah, kalau di sini tuh memang ada yang cuman tesis saja, ada yang cuman walaupun sama fakulti itu ada yang tergantung profesornya apa gimana Mas? Tergantung profesor. Oh, tergantung profesor juga. Tergantung profesor. Jadi kalau di bisnis dan kebetulan di profesor saya itu hanya mensyaratkan 3 studi empirical. Oh iya. 3 studi empiris. Jadi 3 empirical studies. 3 empirical studies kalau di fakultas lain itu 3 paper. Oh iya. Nah, kalau nggak tahu ya kalau di fakultas lain ya 3 paper apakah ada ujian lagi atau nggak biasanya? Setelah 3 paper. Ada ujian lagi. Okay. Kalau saya kan papernya 2, tapi ini target 3 misalnya ada ujian lagi. Oke. Berarti sama. Jadi 3 empirical studies yang tidak dipublish. Jadi pengujian dengan hipotesis, metodologi dan hasil yang berbeda antara studi 1 dengan 2 dan 3. Jadi ada 3 output nanti di dalam satu laporan. Oh, berarti hampir sama ya, cuman kalau saya dipublish, kalau Mas Inggang nggak dipublish gitu. Setelah itu baru diujikan kan? Iya. Oh, berarti sudah aman lah ya. Sudah selesai semua. Ini kan balik lagi ke Malang nih, ke UB ini. Ngajar lagi nih. Nah, Mas, jadi teman by the way, jadi Mas Inggang ini sering untuk memberikan menjadi bintang tamu untuk topik-topik tentang beban kerja dosen. Ya, bagaimana caranya kita bisa mencapai profesor itu kan dengan step-stepnya yang sudah ada. Sampai saya pun sebenarnya dulu itu nggak terlalu ngeh tentang dunia perdosenan karena saya ngobrol sama Mas Inggang ini, jadi Mas Inggang ini mengarahkan saya harusnya dosen seperti ini, terus harus jadi serdos. Nah, akhirnya saya kemarin ke serdos, alhamdulillah lulus juga. Itu gara-gara Mas Inggang ini. Sampai saya pun nanti habis pulang itu harus ngapain itu sudah dikasih wacana sama Mas Inggang. Kan sudah banyak lah pengalaman tentang beban kerja dosen, kemudian nanti step-stepnya untuk menjadi profesor seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, ini kan sudah mau pulang nih. Kira-kira ini habis ini di UB ini pertama itu mau ngapain Mas? Publish paper yang 3 ini kan belum di-publish atau langsung bikin buku apa gimana Mas rencananya? Aktivasi kepegawaian dulu. Oh ya. Supaya tugas belajarnya kemarin masih tugas belajar statusnya, sekarang harus diaktifkan lagi. Setelah diaktifkan berarti ini biasanya kan sekarang tidak ada beban mengajar kan. Staffing dosen itu plotting untuk mengajar itu kan sudah selesai kemarin Februari. Nah, nanti di Agustus itu sudah ada plotting lagi mengajar, kemungkinan kan pasti akan mengajar di bulan Agustus atau September. Nah, rentang dari April sampai Agustus itu digunakan untuk nyusun strategi, nyusun perencanaan apa yang harus dilakukan dalam rentang 1 sampai 2 tahun ke depan. Terus kapan harus publish paper, kapan harus buat jurnalnya, buat bukunya, modul ajarnya, banyak hal.
Nah itu yang harus saya pikirkan. Jadi kalau sampai Agustus nggak ada kegiatan apa-apa, jadi nggak ada publish paper, nggak ada apa. Tapi nanti kalau setelah Agustus ya, kemungkinan nanti akan publish paper. Yang dari sini itu Mas? Ya, dari sini. Lumayan Mas. Iya. 40. Semoga bisa. Semoga bisa 40. Iya. Karena targetnya jurnal bereputasi dengan ketentuan SJR tertentu itu ya. Iya. Itu. Tiga-tiganya itu rencananya. Enggak, mungkin satu mungkin. Satu sampai 2 ya. Pokoknya yang disarankan aja. Oh iya. Yang disarankan untuk jabatan fungsional, kenaikan jabatan fungsional aja. Oh iya. Kalau terlalu banyak nanti kita capek. Iya, berarti intinya jadi kan dosen itu kan sebenarnya sudah ada step-stepnya kan Mas. Ya. Jadi 2 tahun tuh harus maunya naik pangkat, terus ngumpulin apa. Itu jadi kita nggak terlalu ngoyo gitu Mas intinya ya. Nggak terlalu ngoyo tapi tetap dikerjakan sesuai dengan minimal step itu gitu. Ya, yang penting itu ya Mas ya. Iya, penting terukur. Nggak kurang, nggak kurang pertama, dan jangan terlalu banyak berlebih. Kalau lebih pasti ya, kita mesti jaga supaya angkanya. Tapi kalau terlalu banyak berlebih, udah hangus nanti poinnya nggak diakui dan capek kita. Sayang. Kecuali kalau teman-teman ingin mengasah keterampilan menulis atau mental menulisnya, itu nggak ada masalah bagi saya. Nah, saya belum mencapai itu. Mental menulis saya masih kurang. Sehingga harus mengukur ya kondisinya. Iya. Terus ini Mas, ini kan banyak yang mungkin sekarang kan banyak dosen-dosen muda. Saya dulu tuh bener-bener buta. Saya kira dosen itu cuma ngajar, habis ngajar ya udah. Apa-apa nggak tahu. Ternyata banyak sekali ini apa yang harus dikerjakan. Gitu. Belum lagi kalau di ngurusin administrasi dan sebagainya kalau di struktural gitu ya Mas ya. Nah, Mas Igang ini kan sudah jauh berpikir ke depan ini Mas ya. Kira-kira ini apakah semua dosen itu wajib jadi profesor Mas? Nggak wajib. Nggak wajib. Bagi yang tidak memiliki cita-cita yang tinggi. Sederhana. Kalau saya lebih ke target oriented sama goal achiever ya. Kira-kira kalau dalam posisi apapun itu, saya bisa mencapai titik maksimumnya dari mana. Sama seperti kalau kita pegawai swasta atau pegawai di tempat lain kan, kira-kira nih kalau saya karyawan, saya mencapai mana, pada level apa saya bisa mencapai itu, entah itu manajer, entah itu regional manager, apapun itu yang ingin dicapai. Tapi kan sama seperti di dosen kan, saya mau jadi sekprodi, kaprodi, dekan, wakil dekan, rektor, dan level jabatan fungsional akademiknya. Tapi kalau di swasta kan peluang untuk mendapatkan masuk ke top manajemen itu kan semakin tipis kan. Sedangkan dosen kan kebalikannya. Semua orang punya peluang untuk mencapai profesor kan. Kecuali rektor ya. Nah, rektor mungkin itu ya, mungkin tipis. Tapi kalau semua orang punya kesempatan yang sama untuk mencapai profesor, kenapa kita nggak punya cita-cita itu? Itu aja sederhananya. Jadi ya sampai batas mana saya harus bisa maksimum itu? Ya profesor lah. Profesor lah. Bener Mas. Jadi dulu tuh saya nggak pengen jadi profesor Mas. Pokoknya saya pengen ngajar, saya pengen neliti sudah. Nah ternyata kalau saya baca-baca lagi, ternyata step-step untuk mencapai itu tuh bisa sekalian profesor gitu. Nah, jadi kenapa nggak sekalian gitu ya? Bisa. Jadi itu ya kadang-kadang ngobrol dengan Mas Igang ini. Terus udah ya. Sekarang kan kira-kira ini Mas Igang pengen target profesor nih berapa tahun lagi setelah lulus ini dari 2023 ini kira-kira? Agak susah ya. Agak susah juga. Karena banyak beberapa variabel yang harus saya pikirkan ya. Misalkan sekarang kan saya non PNS. Ya. Apakah saya harus masuk PNS?
Kalau masuk PNS berarti proses itu akan menyita, maksudnya dari saringan, dari terus berubah jadi CPNS, lalu jadi PNS, mulai full lagi. Itu kan makan waktu 2 tahun kan, sekitar bisa lebih. Nah, bisa lebih, kan bisa lebih. Bisa 3 tahun. Bisa 3 tahun bahkan. Nah kalau itu satu, terus bagaimana kita ngatur waktu dengan keluarga, banyak hal. Nah kalau non PNS sekarang katakanlah tanpa dimasukkan variabel menjadi PNS katakanlah, itu mencapai profesor kalau hitungan saya itu bisa dalam waktu 8 sampai 10 tahun. Dan lulus S3? Iya. Emang itu wajar Mas? Wajar. Oh wajar ya? Wajar. Itu kan saya kan kalkulasi kan. Oh ya. Saya kalkulasi kan. Paling cepat 8 tahun. Paling cepat 8 tahun. Yang lebih mungkin rata-rata mungkin bisa 10 tahun. Lebih dari itu juga bisa ya, lambat-lambat aja biasa gitu. Bisa. Makanya kan karena beberapa kan udah ada yang profesor sebelum umur 40 kan? Iya, banyak. Ada beberapa, nggak banyak sih. Karena di achieve S3-nya itu sebelum 30. Oh, gitu ya. Coba nanti di trace beberapa profesor yang menjelang belum 40 sudah profesor, itu udah 27, 28 itu udah S3. Artinya kan 10 tahun. Iya. Bisa. Bisa, asal rutin ya, konsisten. Karena pengajuan pangkat fungsional itu kan naik per 2 tahun kan. Iya. Per 2 tahun per jenjang itu. Berarti step-stepnya harus dipikirkan. Iya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai dosen itu memang nggak bisa kita ngikut sana ngikut sini gitu kan ya. Jadi kita harus benar-benar punya step sendiri. Saya tahun kedua harus publish buku. Tahun ketiga nanti di 3 tahun lagi saya harus paper Q1, Q2, Q3. Pokoknya yang nilainya 40 gitu. Ya kayak gitu ya. Oke, Mas. Itu kalau ke profesor nih, Mas. Kalau umpamanya sekarang di bawah umur 55 tahun sudah jadi profesor. Kan kita sudah nggak ngejar apa-apa lagi, Mas. Gimana itu kira-kira Mas? Apakah ya udahlah kita santai aja, udah capek juga. Kalau menurut Mas gimana? Apakah kita harus tetap aja, tetap konsisten aja, kan nggak ada salahnya apa? Udah santai aja. Itu yang masih gitu ya, belum terbayang dengan jelas ya. Karena misalkan profesor itu kan terbagi 2 kan, profesor yang tingkat pertama yang kalau di fungsional dosen itu nilainya 850 angka kreditnya, sama profesor yang 1050 angka kreditnya. Paling tinggi tuh sudah profesor paling top. 1050 itu. Nah, 1050 kemungkinan nanti pangkatnya ada di 4E. Nah, kalau saya harus menentukan target lagi setelah angka, misalkan saya sudah profesor, saya harus menentukan target lagi, kira-kira apa yang harus saya capai lagi, apakah profesor yang paling tinggi atau cukup yang 850 atau ada hal yang lain. Gak pernah saya bilang kan, setelah jadi profesor kayaknya enak untuk pensiun ya. Karena belum disetting apa capaiannya lagi. Nah itu yang belum tergambar jelas ya, karena saya butuh sesuatu yang kira-kira menarik bagi saya untuk saya capai. Bukan hanya profesor, ada hal yang lain mungkin. Belum tahu. Belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Kalau belum ada gambaran bisa jadi pensiun saya. Gitu aja. Iya, saya pengen tahu kira-kira sampai sejauh mana sih, sejauh mana saya bisa beraktivitas jadi profesor tuh. Ternyata begini, ya udahlah. Cukup kayaknya gitu. Cukup, gak usah lanjut lagi. Iya, tapi kan kalau kan ada yang orang idealis kan. Idealis, saya sudah terbiasa nulis buku, kalau udah profesor ya tetap nulis buku aja. Ya, bisa. Tapi kan ada juga yang targetnya memang menjadi profesor, habis itu ya udah santai aja dulu. Tapi itu personal ya. Iya, personal. Nah,
cuman kan kita harus memandang itu ya konteks yang lebih luas ya, karena institusi kampus itu kan butuh kita. Iya. Terus profesor punya kewajiban menyebarkan pengetahuan, banyak hal-hal yang lain melekat, sehingga rasanya sehingga beberapa orang kan agak ragu untuk mencapai profesor karena melihat kayaknya saya belum pantas nih jadi profesor. Ada yang seperti itu. Ada juga. Dia punya potensi lebih besar, dia rajin menulis, dia aktif, tapi merasa saya kayaknya belum pantas untuk jadi profesor karena bercermin gambaran profesor itu sosok yang bijaksana, yang baik, yang pengetahuannya serba luas, yang harus pandai membawa diri, banyak hal. Nah itu akhirnya kayaknya nanti aja profesor. Tapi ya nanti kita lihat. Saya yakin nanti pasti ada hal yang menarik lainnya, dan banyak hal yang melekat pada seorang profesor sehingga dia harus bisa punya mekanisme penyebaran pengetahuan yang sesuai dengan dirinya gitu. Memang harus menerawang jauh ini kalau profesor ini. Tapi ya nikmati aja sekarang, nikmati Ya. kondisinya, nanti ya kita gas lagi. Tapi kita insya Allah belum terlambat ini ya, lulus S3 di atas 30 tahun, 35 tahun belum terlambat kayaknya ya. Kamu belum, saya sudah terlambat. Oh iya. Itu ya. Itu benar. Jadi dosen itu sekarang kan di bawah 30 kan udah S2 kan, teman-teman kan? Iya. Di bawah 30 udah S2, lalu sudah masuk dosen, sudah mulai merencanakan program studi, bahkan sudah S3 sebelum umur 30. Nah, saya kan masuk dosen umur 30. Oh gitu. Nah, S3 sekarang umur hampir 38. Kan gapnya terlalu jauh. Itu yang bagi saya pribadi agak insecure kalau saya harus menunda-nunda waktu hanya untuk hal-hal yang mungkin tidak ada targetnya. Sehingga harus saya menetapkan target, saya harus cepat sekolah, cepat selesai, cepat mengajukan pangkat fungsional sampai profesor gitu. Jangan mau kalah sama yang muda-muda. Itulah karena itu akhirnya saya kan harus semangati teman-teman kan. Ya, supaya jaga kondisi usia dan kesehatannya. Gasnya bisa lebih kencang. Iya. Gak ada yang terlambat tuh. Enggak ada terlambat. Saya mungkin agak telat deh. Tapi kalau habis ini langsung gas pol gitu. Amin. Oh ya Mas, terima kasih, ngobrol-ngobrolnya santai aja. Kita ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharing aja bersama teman-teman yang pengen tahu gambaran tentang dosen. Bisa terjun dulu di dunia dosen, nanti akan ngerti gimana. Karena menurut saya untuk saat ini dengan posisi yang sudah lulus S2, S3 untuk di Indonesia sendiri ya, untuk di perusahaan itu mungkin agak nggak banyak. Tapi kalau dosen kan pasti dibuka lebar-lebar, apalagi sudah posisi S3 pasti kampus manapun pasti mau. Karena semua sekarang pun yang dicari pasti S3 gitu kan. Nah, ini pesan-pesan buat teman-teman yang seumuran saya yang baru menjadi dosen, Mas. Biar semangat untuk meraih gelar profesornya, bisa disampaikan ke teman-teman. Yang pertama, manfaatkan waktu. Jadi usia muda harus lebih produktif, harus lebih semangat. Waktu jangan sampai terbuang sia-sia. Lalu yang kedua, manfaatkan peluang. Peluang apapun itu kita harus siap ya. Terlebih yang masuk struktural, diberikan jabatan, diberikan amanah tertentu dalam di perguruan tinggi, itu harus sudah siap. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Kita memiliki kompetensi tertentu. Harus siap. Lalu yang ketiga, jangan terlalu berorientasi pada materi. Dosen itu bukan tempat mencari materi. Tidak bisa menjadi kaya di dosen. Hanya cukup. Beli mobil cukup, beli rumah cukup. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita gambarkan tentang idealnya seseorang menjadi kaya ya di dosen ya, nggak bisa. Kecuali mungkin beberapa
panjang waktu ya untuk bisa mencapai itu. Jangan terlalu berorientasi, wah saya nanti kalau dapat SK ini berarti nanti ada insentifnya, dapat ini, itu belakangan. Tapi kalau saya lebih, kalau saya mengerjakan ini kira-kira nanti dapat poin apa, atau bisa meningkatkan kapasitas saya, atau bisa korelasi dengan kinerja saya atau enggak. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Ya. Ngobrolnya ini, semoga teman-teman sekalian, khususnya teman-teman saya, dosen, bisa mengambil hikmah dari obrolan kita. Apabila ada salah dan kurangnya, kami berdua mohon maaf, sama Mas Ingan juga mohon maaf juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.